Film ini dibuka di sebuah pulau super rahasia di Jepang yang saking rahasianya, bahkan Google Maps pun cuma bisa bilang, "Maaf, lokasi tidak ditemukan." Di sana, para penjaga keamanan Gun menjaga satu tahanan legendaris, Shadow the Hedgehog, disuarakan oleh Ken Reeves dengan nada yang dalam dan galau. Shadow sudah tertidur selama 50 tahun. Kayak alarm yang lupa dimatikan. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang menegangkan, alarm berbunyi karena seseorang berhasil meretas sistem keamanan. Komputer meledak-ledak, lampu berkedip-kedip, dan para penjaga panik seperti baru sadar mereka lupa ganti password sejak tahun 70-an. Shadow pun mulai terbangun, tapi bukannya bingung atau jet lag. Dia langsung mengalami kilas balik tentang seorang gadis manis bernama Maria yang memberinya harapan dan luka hati mendalam. Yup, drama banget. Tapi belum sempat dia menikmati nostalgia, puluhan agen Gun masuk, lengkap dengan senjata dan sikap sok keren. Tanpa basa-basi, Shadow menerobos kapsul penahannya dengan gaya slow motion dramatis, lalu mengaktifkan kekuatan teleportasinya. Dalam hitungan detik dia melompat-lompat kayak ninja versi turbo dan menjatuhkan para agen satu persatu. Beberapa bahkan sempat ngomong, itu tadi bayangan siapa ya?" Sebelum pingsan tak berdaya, Shadow pun melarikan diri ke malam yang gelap dan jelas. Masalah besar baru saja dimulai. Di Green Hills yang damai dan agak terlalu hijau untuk mata yang belum ngopi, Sonic, Tails, dan Knuckles sedang adu cepat. Bukan karena mereka butuh ke toko sebelum diskon habis, tapi karena ego masing-masing gak mau kalah. Siapa yang tercepat? Ya tentu saja Sonic. Tapi jangan bilang-bilang Knuckles, nanti dia ngambek lagi. Tapi tiba-tiba Sonic dikerjai oleh sebuah hologram yang canggih banget, sampai-sampai dia pikir itu nyata. Setelah sadar kalau dia baru saja kena prank, Sonic pulang sambil manyun, hanya untuk mendapati bahwa Tails, Knuckles, Tom, Maybe, dan bahkan Ozzy si anjing yang entah kenapa pakai topi pesta telah menyiapkan kejutan ulang tahun spesial untuknya. Sonic tersentuh dan juga bingung kenapa kue ulang tahunnya berbentuk chili dog. Kemudian Sonic dan Tom jalan-jalan nostalgia ke gua tua tempat Sonic pernah tinggal sebelum jadi anak adopsi keluarga Wachowski. Di sana mereka menemukan gambar-gambar buatan Sonic tentang Longclaw, guru, pelindung, sekaligus figur ibu burung yang ia rindukan. Sonic akhirnya buka suara, mengakui kalau ia masih merindukan Longclaw. Tom tersenyum dan berkata, "Yang penting kamu tetap jadi kamu, dengan atau tanpa bulu rontok." Namun, momen haru itu tak bertahan lama, karena agen Gun datang, lengkap dengan helikopter, pasukan bersenjata dan satu direktur baru, Rockwell, yang entah kenapa selalu jalan kayak di runway. Ia bilang Sonic dan timnya harus ikut ke Jepang, bukan buat wisata, tapi untuk masalah besar. Sesampainya di Tokyo, dan setelah Knuckles salah sangka vending machine sebagai musuh, mereka menyadari situasinya serius. Shadow sedang bikin kekacauan setelah menghajar segerombolan agen Gun. Tim Sonic mencoba menghentikannya, tapi Shadow ternyata punya kombinasi langka, kekuatan super, kecepatan tinggi, dan attitude dingin kayak Freezer. Sonic mencoba mengejarnya, tapi Shadow, dia naik motor, dan bukan sembarang motor-motor keren yang bisa nembak. Sonic berlari sekencang mungkin, tapi Shadow melaju dengan tenang, nembakin peluru dan sempat ngelirik ke belakang kayak bilang, "Catch me if you can." Dan sebelum Sonic bisa berteriak, "Hei, itu curang!"
Shadow sudah lenyap di telan malam kota Tokyo. Setelah kejadian di Tokyo yang bikin jantung naik turun kayak roller coaster, Sonic, Tails, dan Knuckles memutuskan buat cari jawaban. Mereka pergi ke Joe Garden, tempat penuh makhluk yang imut berwarna-warni yang bisa bikin siapapun lupa kalau dunia hampir kiamat. Knuckles sempat salah paham dan nanya, "Ini tempat pelatihan ninja kecil ya?" Tails cuma geleng-geleng. Di sana, mereka bertemu dengan Komandan Walters, pria berseragam rapi yang tampak seperti gabungan antara militer dan dosen filsafat. Dengan nada serius, Walters menjelaskan bahwa Shadow ditemukan dalam sebuah meteor misterius yang jatuh ke bumi. Meteor itu bukan cuma batu biasa. Di dalamnya ada energi Zeus level. Jangan disentuh sembarangan. Shadow sempat diuji di sebuah laboratorium rahasia. Tapi, seperti semua eksperimen CV yang kurang etika, labnya meledak. Boom! Profesor yang mengujinya ditangkap dan dipenjara. Mungkin karena lupa baca manual penggunaan energi Zeus. Tiba-tiba, momen tenang itu dirusak oleh kehadiran Ekdron, mesin tempur otomatis kiriman Eggman yang bentuknya seperti telur benci olahraga. Drone itu menyerang membabi buta. Walters mencoba melawan, tapi ya dia lebih jago memberi pidato daripada menangkis laser. Sebelum jatuh, mungkin mati, mungkin pingsan, belum jelas. Drama banget. Walters menyerahkan sebuah kartu kunci kepada tim Sonic. Kartu ini bisa buka senjata rahasia Ken. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah atau jatuh ke lubang toilet, katanya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Saat situasi makin panas, tiba-tiba seorang pengendara motor misterius muncul entah dari mana. Dia melaju seperti gabungan Ghost Rider dan pengantar makanan yang telat deadline. Lalu langsung menghancurkan drone itu dalam satu gerakan keren yang layak dapat slow motion. Tanpa sempat berkata apapun, si pengendara itu melesat pergi seperti angin. Tails sempat menyeletuk, "Oke, itu tadi siapa? Dan boleh minta nomor montirnya?" Sonic dan yang lainnya pun kabur sebelum Rockwell dan pasukan Ken tiba di lokasi. Saat melihat tempat yang porak-poranda dan Walters tidak sadarkan diri, Rockwell langsung berasumsi mereka maling kartu ini. Tanpa bukti, tanpa CCTV, hanya berdasarkan firasat ala drama kriminal. Setelah kejar-kejaran yang bikin capek walau cuma nonton, tim Sonic akhirnya berhasil mengejar pengendara motor misterius itu. Dan ternyata itu adalah agen Stone, si tangan kanan Dr. Ivo Robotnik, yang gayanya selalu lebih modis dari fungsi. Stone turun dari motor dengan dramatis, lalu menyapu rambutnya ke belakang meski pakai helm barusan. "Aku bukan musuh," kata Stone sambil menyilangkan tangan ala model iklan parfum. "Dan pelarian Shadow bukan kerjaanku. Jujur, kami udah pensiun dari drama semacam itu." Meski mencurigai omongannya 80%, tim Sonic tetap ikut Stone yang membawa mereka ke dalam kepiting mekanik raksasa. Iya, mungkin gak salah baca. Robot kepiting lengkap dengan capit yang bisa ngeluarin suara klik-klik setiap 2 detik. Transportasi masa depan, kata Stone bangga. Tails, ini kayaknya masa depan yang salah jalur. Mereka pun dibawa ke tempat persembunyian Dr. Ivo Robotnik yang kini telah berubah drastis. Tidak ada rencana jahat, tidak ada tawa mengerikan, hanya seorang pria yang terjebak dalam lubang depresi dan terlalu banyak makan burger cepat saji, rambut acak-acakan, jenggot gondrong, dan suara serak-serak keju-kejuan. "Selamat datang di neraka saus tomat," gumamnya sambil menatap nugget terakhir di tangannya.
Tapi situasi berubah saat Sonic menawarkan satu helai bulunya yang katanya punya potensi daya chaos. Eggman langsung seperti dapat vaksin semangat, mata berbinar-binar, postur tegap, dan mendadak dia ingin menata jenggot. Dengan berat hati dan rasa was-was seperti mau kerja kelompok dengan teman yang pernah nyontek, tim Sonic setuju membentuk aliansi sementara. Tujuannya cari tahu apa yang sebenarnya Shadow lakukan. Sementara itu, Shadow berada di fasilitas Gantua. Ia berjalan di lorong penuh debu, mengenang masa-masa bahagia bersama Maria, satu-satunya manusia yang melihatnya bukan sebagai senjata tapi sahabat. Nostalgia level tisu satu kotak. Namun, saat Shadow termenung, muncullah penciptanya. Bukan orang sembarangan, Gerard Robotnik, yang secara mengejutkan diperankan juga oleh Jim Carrey. Tapi dengan rambut putih, jubah ilmuwan, dan vibes kakek-kakek yang terlalu lama main eksperimen. Sonic dan tim baru saja tiba, tapi mereka langsung dilumpuhkan. Gerald, dia tak mengacuhkan mereka karena fokusnya langsung ke Ivo. "Cucuku," seru Gerald. "Eyang," balas Ivo sambil terharu. Akhirnya, reuni keluarga yang sangat aneh ini terjadi, dan tanpa buang waktu, para Robotnik bersatu dengan Shadow di sisi mereka. Mereka mengikat tim Sonic dan mulai membeberkan rencana besar. Mereka butuh satu kartu kunci lagi untuk mengaktifkan Eclipse Cannon, senjata super raksasa yang tersembunyi di bawah markas Gun, ditenagai oleh energi kekacauan dan punya kemampuan menghancurkan planet. Atau paling tidak, bikin semua sinyal wifi lenyap. Tak mau buang waktu, mereka pergi dan mulai membuka portal lubang hitam kecil yang siap menyedot seluruh fasilitas ke dimensi lain. Tinggallah Sonic, Tails, dan Knuckles yang terikat dan panik. Tapi untunglah, seperti biasa, Tails punya plan B. Mereka berhasil membebaskan diri, menemukan satu cincin portal cadangan yang entah kenapa selalu ada pas butuh, dan melompat keluar sebelum semuanya kesedot ke alam entah berata. Di tengah krisis dunia yang semakin gila, Ivo dan Gerard Robotnik malah asik menghabiskan waktu bersama di dunia virtual. Yap, dua ilmuwan jenius ini terjebak dalam simulasi nostalgia, main catur kuantum, nonton film keluarga dari memori digital, bahkan membuat versi VR dari liburan keluarga yang tidak pernah terjadi. Ivo tersenyum bahagia dan Gerald berkata, "Kita bisa bikin ulang masa lalu tanpa trauma dan tanpa tagihan listrik." Tapi di balik layar, Stone hanya bisa memandangi dari kejauhan. Hatinya hancur, ia merasa ditinggalkan, dihianati, seperti cowok yang tiba-tiba lihat gebetannya balikan sama mantannya. "Aku dulu yang selalu di sisimu, Ivo," bisik Stone sambil memeluk jaket mantan bosnya sendiri. Drama banget. Sadar bahwa situasi makin absurd, tim Sonic kembali ke Tom dan Maddie untuk meminta bantuan. Mereka mengatur rencana nekat, menyusup ke markas besar Gun di London. Kenapa London? Karena cuma di sana ada akses ke Eclipse Cannon, dan karena mungkin para penjahat suka aksen Inggris. Tom dan Maddie menyamar jadi Rachel dan Randall. Kostum mereka totalitas, sampai Tom latihan gaya jalan sesi ala Rachel dan Maddie latihannya senyum 5 detik ala Randall. Keduanya sukses masuk, meskipun security sampai curiga dan berkata, "Rachel, kamu lebih canggung sekarang ya." Mereka menyelinap ke ruang server dan colokin drive yang dibawa Tails, yang isinya bukan lagu MP3 tapi alat peretas mutakhir. Begitu sistem energi dimatikan, Sonic langsung nyelonong masuk kayak Flash habis ngopi. Tim Sonic berhasil sampai ke ruangan tempat kartu kunci disimpan. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, jreng, muncullah Ivo dan Gerard dengan kostum super mereka. Kombinasi armor high-tech,
jubah berkibar dan ego yang cukup besar untuk menutup matahari. Kami lebih dulu, kata Ivo sambil mengangkat alis dengan gaya villain klasik. Tapi sebelum siapapun bisa berebut, Rockwell muncul dan seperti biasa, dia mainan baru, alat pengendali gravitasi. Tiba-tiba ruangan berubah jadi taman bermain anti fisik. Orang-orang melayang, ada yang nempel di langit-langit. Knuckles nyangkut di ventilasi karena menerobos terlalu cepat, dan satu agen gun teriak, "Saya alergi melayang." Dalam kekacauan itu, Rockwell berhasil mengambil kartu kunci dan kabur sambil tertawa seperti bos terakhir game retro. Namun, Tom yang ternyata multitalenta segera menyamar sebagai Komandan Walters. Dengan nada dan sikap penuh wibawa palsu, dia menghadang Rockwell. "Ini perintah langsung, serahkan kartunya." Dan karena Rockwell terlalu yakin diri dan agak rabun, dia menyerahkannya begitu saja. "Terima kasih atas kerjasamanya," kata Tom, lalu melengos sambil senyum licik. Maddie di belakang nyengir bangga. "Lulus juga ilmu teater SMA kita." Di tengah kekacauan gravitasi dan penyamaran ala opera sabun, Shadow tiba-tiba melihat seseorang yang sangat mirip Komandan Walters. Matanya langsung menyipit. "Ah, kau," pikirnya dengan dendam yang sudah matang sejak 5 dekade lalu. Tanpa berpikir dua kali dan jelas tanpa cek KTP dulu, Shadow menghampiri dan boom, satu tinju super mendarat di wajah Tom yang sedang menyamar sebagai Walters. Tom langsung pingsan seketika, tergeletak seperti pancake jatuh dari meja. Shadow baru sadar, ups, salah orang. Sonic langsung panik dan melesat ke sisi Tom. "Tom, bangun, kita belum makan malam bareng minggu ini," teriaknya panik. Tapi Shadow melihat momen emosional itu justru terkena efek kilas balik. Ia mengingat kembali saat-saat terakhirnya bersama Maria, gadis kecil yang dulu satu-satunya yang memperlakukannya seperti makhluk hidup, bukan proyek ilmiah. Tanpa berkata apapun, Shadow pun kabur dengan gaya misterius. Tentu saja di saat yang sama, Maddie datang berlari, berlutut di samping Tom dan langsung menelepon ambulans. Para petugas medis datang dan membawa Tom ke rumah sakit. Knuckles sempat nanya polos, apakah manusia sering blackout kalau ditinju makhluk secepat cahaya? Sonic sendiri berubah drastis. Tak ada lagi candaan cepat atau tawa khasnya. Dia dipenuhi amarah. Dia nyakitin Tom, gumannya penuh dendam. "Aku akan jadi Super Sonic lagi dan menunjukkan pada Shadow siapa yang sebenarnya bos." Dia menatap Knuckles penuh tekad, di mana Master Emerald. Knuckles kegelagapan. Tidak, aku bersumpah menjaga itu, sumpah suci dari klanku. Lagi pula kamu meledakkan gua terakhir kali kamu pakai itu." Tails mencoba menengahi. "Guys, come on, villains won't solve. Kasih tahu Knuckles," desak Sonic lagi. Kali ini dengan nada serius yang jarang ia pakai, kecuali kalau makanan favoritnya habis. Akhirnya Knuckles, setelah drama batin layaknya film kolosal, menyerah. "Oke, tapi ini cuma pinjam ya. Emerald-nya disimpan sama Wade." "Wade?" Sonic berkedip. "Yang tukang bikin pizza di waktu luangnya." "Yap, tapi dia juga penjaga artefak kuno, multitalenta." Sonic pun melesat ke tempat Wade, dan seperti biasa, Wade sedang sibuk bermain game sambil pakai helm Viking. Setelah dibujuk dan dijanjikan Sonic akan mencuci mobilnya sebulan penuh, Wade menyerahkan Master Emerald, dan kini Sonic bersiap berubah menjadi Super Sonic. Tapi kali ini bukan untuk menyelamatkan dunia, melainkan untuk membalas pukulan yang dijatuhkan ke sahabatnya. Para penjahat alias Shadow, Gerard, dan Ivo yang setengah rela setengah bingung akhirnya mengangkat Eclipse Cannon dari dasar sungai Thames. Ya, benar, dari dalam sungai.
Orang-orang di London mengira itu patung baru, sampai mesin raksasa itu terbang ke langit dan langsung menyalakan lampu mode. Aku mau ngancurin bumi. Namun, drama sesungguhnya dimulai di dalam stasiun luar angkasa. Ivo Robotnik yang tadinya semangat karena mengira akan menguasai planet dan mungkin dapat istana di Prancis, mendadak pucat. Gerald, sang kakek jenius, justru berkata dengan nada tenang tapi mengerikan, "Oh tidak, cucuku, kita bukan ingin menguasai bumi, kita akan menghapusnya. Full reset, Ctrl plus Alt plus Delete." Ivo menatapnya ngeri. "Tunggu, kita ini jahat, tapi bukan sejahat itu kan?" Lalu muncul kilas balik gun, kena menyerbu fasilitas penelitian Gerald, katanya untuk menghentikan eksperimen berbahaya. Tapi kenyataannya, peluru nyasar dari seorang agen ceroboh mengenai tombol jangan ditekan, menyebabkan ledakan besar dan menewaskan Maria, sahabat Shadow yang paling berharga. Sejak saat itu, Gerald dan Shadow sepakat umat manusia tidak pantas dimaafkan. Solusi mereka, hancurkan planetnya. Agak ekstrim ya. Sementara itu, di sisi bumi yang masih waras, Supersonic sudah aktif. Rambutnya menyala emas, matanya bersinar seperti lampu diskotik, dan kecepatannya cukup buat nyusul roket. Ia terbang ke luar angkasa, menabrak stasiun Eclipse seperti anak SMA yang telat ujian nasional. Sonic dan Shadow akhirnya bertemu, dan bukan untuk minum teh. Mereka bertarung sengit, berguling dari ruang kontrol ke luar angkasa, dan akhirnya menghantam ladang satelit yang malang. Shadow sempat mengejek, "Kamu tinggalkan teman dan keluargamu hanya untuk balas dendam." Keren banget. Sonic sangat dewasa. Sonic yang masih emosi membalas dengan pukulan kilat yang membuat Shadow terlempar sampai nyaris ke bulan. Yap, ke bulan. Astronot di stasiun ISS sempat kaget dan selfie. Namun, saat Sonic hendak menghabisi Shadow, dia mendadak berhenti, napasnya terengah, wajahnya menegang. "Apa aku jadi seperti dia?" gumamnya. Momen sunyi terjadi. Keduanya, dua landak super kuat dengan beban emosional setara 10 drama Korea, mulai membuka diri. Sonic mengenang Long Claw, sang guru dan pelindung. Shadow tentu saja mengenang Maria. "Aku marah karena kehilangan dia," kata Shadow pelan. "Aku juga," balas Sonic. "Tapi menghancurkan dunia tidak akan membawa mereka kembali." Setelah dialog menyentuh ini, yang kalau difilmkan pasti ada musik piano sedih di latar, keduanya memutuskan, "Cukup sudah, waktunya hentikan Gerald dan selamatkan dunia." Dan akhirnya, dua landak super bekerja sama, karena meskipun mereka berbeda, satu hal menyatukan mereka, cinta terhadap orang yang mereka sayangi. Dan kenyataan bahwa membalas dendam bukan jawaban, bahkan untuk landak secepat mereka. Setelah sekian lama menahan perasaan seperti anak tengah yang dilupakan, Ivo akhirnya tak tahan juga. Ia menyerang Gerald, yang ternyata selama ini lebih mencintai Maria, cucu favorit sejuta umat, dibandingkan dirinya. "Aku juga bagian keluarga, tahu?" teriak Ivo sambil melempar obeng seperti bintang ninja yang gagal. Gerald dengan gaya ilmuwan gila yang sudah putus urat logikanya malah tertawa dan balas menyerang. "Kamu cuma bonus, Maria itu warisan," katanya, sambil mencoba menjatuhkan Ivo ke jurang mesin berisik ala film aksi tahun 90-an. Tapi saat semuanya tanpa suram, tiba-tiba jwus, portal cincin terbuka dan muncullah Ivo kembali. Tapi kali ini bersama Tails dan Knuckles, kayak trio penyelamat yang baru bangun dari tidur siang. Dan momen epik pun terjadi. Dengan ekspresi "aku sudah cukup sabar", Ivo mencabut bulu Sonic yang penuh energi chaos, lalu langsung menusukkan ke pantat Gerald. Yap, tepat di situ Gerald berteriak kaget, lompat ke belakang, terpleset dan jatuh ke medan energi chaos yang menyala terang.
langsung menguap seperti marshmallow jatuh ke dalam lava. Tails, itu tidak akan masuk buku pelajaran kan? Knuckles, tergantung bukunya. Dengan Gerald out of the picture, dengan cara yang sangat tidak konvensional, Evo, Tails, dan Knuckles buru-buru bekerja sama untuk mengalirkan jalur Eclipse Cannon yang sudah kena down. Kayak microwave mau meledak. Sementara itu, Sonic dan Shadow, keduanya sudah mode super saingan Hedgehog dengan Chaos Emerald penuh daya, bersiap menahan ledakan utama. Dengan kekuatan penuh dan tekad super, mereka berhasil memutar arah ledakan, bukan ke bumi, tapi ya ke bulan. Lagi-lagi bulan jadi korban. Satelit NASA sempat nge-tweet, "Bro, serius lagi." Ledakan terjadi luar biasa besar. Sonic terlempar ke angkasa, jatuh kembali ke bumi dalam keadaan tidak sadar. Tails yang nekat terbang mengejarnya ikut kehilangan kesadaran di tengah jalan. Untungnya, Knuckles dengan naluri pelindung dan otot segede ban truk menyelamatkan keduanya sebelum mereka berubah jadi bintang jatuh. Ia mendarat mulus, agak goyah sih. Lalu, memeriksa mereka, masih hidup tapi napasnya bau capek. Komentar Knuckles. Sonic bangun perlahan dan langsung meminta maaf. "Maaf guys, aku terlalu fokus sama dendam. Aku ninggalin kalian." Tails tersenyum lemah. "Kami udah tahu kamu drama, tapi kamu tetap teman kami." Knuckles. "Iya, asalkan kamu nggak ambil sisa makanan lagi." Sementara itu, inti Eclipse Cannon mulai kelebihan beban. Evo sadar, waktunya habis. Tapi alih-alih kabur, ia memilih satu momen terakhir bersama Shadow yang kini duduk termenung, menatap reruntuhan dengan tatapan sudah cukup. "Ayo," kata Evo, "kita lakukan satu hal baik sebelum semuanya berakhir." Mereka bersama-sama mengarahkan cannon menjauh dari bumi, mendorong keluar orbit sebelum cannon benar-benar meledak. Evo mengirimkan satu pancaran sinyal terakhir ke bumi di London. Stone sedang menatap langit sambil makan keripik saat sinyal hologram Eggman muncul di hadapannya. "Stone, terima kasih. Kamu satu-satunya teman yang selalu ada, bahkan saat aku botak dan jahat." Stone menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. "Selamat jalan, Dokter. Saya akan jaga rambut ini demi kita berdua." Di luar angkasa, cannon meledak dalam cahaya luar biasa. Shadow dalam momen terakhirnya mendorong senjata itu lebih jauh, lalu menghilang bersama cahaya, seperti pahlawan tragis yang akhirnya menemukan damai. Stone menatap langit. "Selamat tinggal, Eggman." Setelah semua kekacauan luar angkasa, ledakan bulan, dan drama keluarga Robotnik, para pahlawan kita akhirnya pulang ke tempat yang paling penting, Green Hills. Tempat di mana rumput selalu hijau dan masalah bisa diselesaikan dengan chili dog dan pelukan hangat atau tendangan lembut dari Knuckles. Tom masih dalam masa pemulihan, terbaring santai di sofa dengan perban, selimut, dan teh madu yang terus-menerus diisi ulang oleh Maddie. Ozzy, si anjing, duduk di sampingnya, seolah jadi suster pribadi. Tom sempat bergumam, "Ini sih lebih capek daripada maraton pernikahan Rachel." Tapi Sonic, dia udah nggak bisa diam begitu cuaca cerah dan rumput mengundang. Dia ngajak Tails dan Knuckles balapan lagi. "Ayo rematch, kali ini tanpa hologram palsu atau invasi alien," katanya sambil stressing kayak atlet profesional. Tails menyalakan turbo jet di sepatunya. Knuckles memutar leher dengan gaya pegulat. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, zoom, mereka balapan lagi. Kali ini semata-mata demi ego dan sedikit pamer gaya di depan warga Green Hills. Semuanya dimulai saat dunia hampir damai. Tapi tentu saja tidak lama. Karena tiba-tiba dari tempat super rahasia dan super duper debu, muncul kembali makhluk yang sudah tidur siang selama 50 tahun. Shadow the Hedgehog, dan bukan bangun dengan kopi dan sarapan, tapi dengan dendam dan ledakan.